Teman-teman, hari ini saya mau share tentang pengalaman saya dengan papa saya. Saya adalah anak yang lahir di luar nikah, dan dari kecil saya nggak tahu papa saya yang mana. Dan hal itu, ketidakadaan bapa di dalam hidup saya itu ternyata berpengaruh sangat luar biasa buat hidup saya. Saya hidup di dalam kehancuran, saya hidup dalam obat-obatan, seks bebas, setiap pergaulan, hal-hal yang jahat saya lakukan. Itu hanya sebenarnya saya ingin mencari rasa aman, rasa pengakuan yang tidak pernah saya dapat dari papa jasmani saya. Sampai satu kali saat saya bertobat, saya percaya Tuhan Yesus, dan waktu itu saya berdoa minta Tuhan, kalau Engkau ada, berikan saya kesempatan untuk bisa ketemu dengan papa jasmani saya. Saya ingat sesudah saya berdoa 2 tahun kemudian Tuhan jawab doa saya. Papa saya datang ke Bali, dan teman-teman saya kasih tahu saya bahwa ada papa kandung kamu ada di Bali. Dan waktu itu dia tinggalnya di Tabanan. Dan waktu itu juga malam saya datang, saya ketemu seorang laki-laki yang badannya besar. Ternyata itu papa saya. Saya udah berniat, saya datang dan saya mau minta ampun kepada papa saya, karena saya pernah berpikir dalam hidup saya, kalau saya punya kesempatan untuk membunuh satu orang dalam hidup saya akan bunuh orang yang pertama yang akan saya cari adalah papa saya, karena papa saya mengkhianati mama saya. Karena ternyata saya baru tahu kalau papa dan mama saya itu masih ada hubungan keluarga. Ya, jadi mama saya melahirkan saya di luar nikah waktu masih SMA. Jadi saya benci sekali sama papa saya. Tapi waktu itu ketika saya datang, saya ketemu dengan papa saya berlutut di bawah kakinya, dan saya minta ampun sama papa saya. Dan walaupun dia nggak tahu berdoa, tapi saya ambil tangannya dan taruh tangannya di kepala saya, dan saya bilang saya minta ampun sama papa. Sejak saat itu hidup saya mulai bertumbuh di dalam rohani. Nah, waktu saya bertumbuh di dalam rohani, di dalam gereja juga saya menemukan bapak rohani yang membapai saya kembali. Karena saya lihat bahwa di dalam hidup saya telah kehilangan, ada banyak hal yang saya harusnya alami dengan bapak jasmani saya, tapi saya kehilangan itu, sehingga saya mulai cari lagi di dalam bapak rohani saya dalam gereja. Dan saya bersyukur ketika saya dibapai, hidup saya bertumbuh. Firman Tuhan berkata bahwa sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang diberitakan kepadamu. Jadi di dalam gereja saya dibapai kembali. Saya menemukan ada kata-kata berkat buat hidup saya yang tidak pernah saya dapat sebelumnya. Tapi ketika saya dibapai di dalam gereja, hidup saya bertumbuh, dan hari ini saya belajar untuk membapai hidup orang lain. Ada banyak orang yang Tuhan bawa di dalam hidup saya untuk membapai mereka, khususnya orang-orang yang saya bapai adalah istri dan anak saya. Saya nggak punya gambaran tentang bapak yang benar itu seperti apa. Saya nggak punya gambaran sama sekali. Tapi saya bersyukur ketika saya dibapai di dalam gereja, Tuhan pulihkan itu, dan hari ini saya memuridkan, saya membapai. Ada orang-orang yang terluka, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang hancur hidupnya seperti saya yang dulunya. Hari ini saya muridkan mereka. Saya percaya lewat pembapaan setiap hidup kita dapat dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati.